Anda banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom dengan meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda dalam doa. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 279 dengan tema Perjamuan Kudus. Firman Tuhan diambil dari Markus 14 ayat 22 sampai 24 yang berbunyi, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Saudara, kisah di atas menggambarkan Yesus mengadakan perjamuan kudus. Yesus melakukan ini sebagai contoh bagi setiap orang percaya untuk melakukan hal tersebut hingga sekarang. Yang menjadi pertanyaan, apa makna perjamuan kudus itu bagi orang percaya? Perjamuan kudus bukan hanya rutinitas makan roti dan minum anggur, tetapi ada makna yang mendalam. Pertama, sebagai suatu peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. 1 Korintus 11 ayat 24 berkata, "Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Ini adalah cara untuk merenungkan cinta dan kesetiaannya yang tak terbandingkan, serta mengingat bahwa melalui pengorbanan itu dosa-dosa kita diampuni. Kedua, mengingatkan kita agar memberitakan kematian Tuhan Yesus atau Injil kepada semua orang. 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Pemberitaan Injil bisa dilakukan one-on-one atau online, karena zaman sekarang media berguna sekali untuk digunakan berkomunikasi dengan orang banyak. Contohnya, Setetes Embun Pagi yang Anda dengarkan sekarang adalah sarana untuk memberitakan Injil. Ketiga, perjamuan kudus memungkinkan orang Kristen untuk merasakan persatuan yang mendalam dengan Kristus. Almarhum penginjil Yusak Cito menjelaskan, pada waktu Anda memakan roti di dalam perjamuan kudus sebagai lambang tubuh Kristus, tubuh Anda bersatu dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah tubuh penuh kemuliaan, sedangkan tubuh kita adalah tubuh yang penuh kelemahan. Pada saat Anda memakan roti perjamuan, Anda dapat berdoa supaya setiap kelemahan tubuh seperti penyakit dan lain-lain pada saat bersatu dengan tubuh Kristus bisa mendapat kesembuhan dan pemulihan. Karena secara nyata ada banyak kesaksian tentang kesembuhan ilahi setelah melakukan perjamuan kudus. Kedua, pada saat Anda minum anggur sebagai lambang darah Kristus, ingat, darah sama dengan nyawa atau jiwa. Jiwa kita akan bersatu dengan jiwa Kristus yang mulia. Ketika jiwa Anda mengalami depresi, luka batin, dan lain-lain, Anda bisa minta dalam doa saat itu supaya jiwa Anda dipulihkan ketika minum anggur perjamuan. Anda akan diberikan kemampuan untuk mengampuni dan lain-lain. Mazmur 23 ayat 3 berkata, "Ia menyegarkan jiwaku." Demikianlah makna perjamuan kudus yang Yesus lakukan bagi kita semua. Setelah Anda tahu hal ini, Anda bisa praktekkan sendiri. Selamat mengalami mujizat Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini tentang perjamuan kudus, di mana Engkau berkorban untuk kami, dan kami harus mengingat terus hal ini dan juga memberitakan Injil, bahkan ada kesembuhan ilahi di dalamnya. Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh mengerti, mengalami juga hal-hal yang luar biasa dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.